don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. 짧은 공간 안에서 우리가 패스를 얼만큼 빨리 받고 이동하고 Striker Belanda Ula Romeni muncul ke permukaan, menjadi salah satu nama yang dikabarkan bakal menjadi target utama timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Ula Terha Romeni merupakan pemain kelahiran Nijmegen, Belanda pada 20 Juni 2000. Ula Romeni dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Kini muncul nama lain yang dianggap lebih ganas untuk memperkuat timnas Indonesia. Sosok itu adalah striker FC Twente, Daan Rots. Daan Rots merupakan striker milik klub Belanda FC Twente dan pada musim ini ia telah mengemas 9 gol dan 10 assist dari 40 penampilan. Bukan cuma sebagai striker, Daan Rots juga bisa ditempatkan di sektor sayap kanan dengan kemampuan mencetak gol yang cukup tinggi. Media Korea Selatan, Esports News mengklaim bahwa sang pemain berminat memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini dinilai sudah lebih baik daripada sebelumnya. Meski begitu, skuad Garuda bukan tanpa masalah. Lini serang timnas Indonesia masih dianggap belum maksimal. Hal itu pun diakui oleh pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ketua PSSI Erick Thohir terus mengincar pemain keturunan kelas A, dan pilihannya tepat karena Sidney Van Hooijdonk yang merupakan penyerang Serie A Bologna tampaknya juga berminat bergabung dengan timnas Indonesia. Prosesor naturalisasi ini diharapkan dapat segera selesaikan sebelum berlangsungnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Kehadiran Sidney Van Hooijdonk di lini depan ini memunculkan rasa optimisme pada daya gedor timnas yang seringkali kesulitan menciptakan gol di laga internasional. Pemain keturunan Indonesia Belanda dari pihak ibu ini segera masuk radar PSSI untuk gabung timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir tengah mencari pemain dengan grade A dan Sidney Van Hooijdonk teridentifikasi sebagai target utama untuk penyerang naturalisasi timnas dalam persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain berposisi sebagai penyerang Serie A di tim Bologna, Sidney Van Hooijdonk juga sempat menjadi juru gedor paling ditakuti saat dirinya berstatus pemain pinjaman di Eredivisie Liga Belanda. Canaries Ben Knapper menjelaskan, Sidney adalah pemain dengan bakat dan potensi sejati, telah memiliki beberapa pengalaman fantastis dalam karirnya hingga saat ini, kata Direktur Klub Olahraga Kejuaraan EFL Norwich City. Salah satu pemain yang masuk radar PSSI adalah Sidney Van Hooijdonk. Penyerang Serie A Bologna menjadi salah satu pemain YG mungkin akan diboyong untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ada kemungkinan pemain keturunan Indonesia Belanda itu masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Sidney Van Hooijdonk mengaku sudah menjalin komunikasi dengan PSSI, namun Sidney Van Hooijdonk belum memberikan keputusan dalam waktu dekat ini. Sidney Van Hooijdonk mengakui sangat ingin bergabung timnas Indonesia. Indonesia adalah tanah kelahiran neneknya. Keinginan kuat itu karena Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026, Sidney Van Hooijdonk ingin membawa Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. Indonesia masih ada waktu melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Indonesia butuh pemain grade A menghadapi grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus mengincar pemain keturunan grade A untuk dinaturalisasi membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau 3 back sejajar. Baru-baru ini di akun Instagramnya, Kevin Dix 2, pemain bola berusia 27 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Ia membagikan momen ketika FC Copenhagen melawan klub asal Denmark, Silkeborg IF, di laga uji coba pramusim. Kode itu dimunculkan Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg IF yang sama persis dengan warna baju kebanggaan timnas Indonesia, yakni merah dan putih. Menjadi perhatian karena Kevin Dix baru mengunggah foto pertandingannya semalam. Padahal, laga sudah digelar 2 hari yang lalu. Kevin Dix sendiri aktif memantau perkembangan timnas Indonesia. Tiap kali akun Instagram PSSI atau Timnas Indonesia mengunggah momen apapun soal Timnas Indonesia, Kevin Dix selalu hadir untuk menyukai postingan tersebut.
Pemain FC Copenhagen Kevin Dix kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah kondisi ini membuat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bahagia? Timnas Indonesia berhasil melaju ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Melihat lawan-lawan yang ada, timnas Indonesia tentu sama sekali tidak diunggulkan. Dari segi pengalaman pun tim Merah Putih kalah jauh dari para pesaingnya. Oleh sebab itu dibutuhkan pemain-pemain berkualitas di timnas Indonesia. Salah satu cara yang dicoba adalah menaturalisasi pemain keturunan. Kabar terkini adalah Ula Romeni yang sedang dikejar PSSI. Sumarji pun mengakui sedang mendekati pemain FC Utrecht tersebut. Selain Ula Romeni, timnas Indonesia juga dikaitkan dengan Kevin Dix. Untuk Kevin Dix, Sumarji mengaku pihaknya belum melakukan proses. Diakui oleh lelaki yang juga anggota Exco PSSI itu, pihaknya fokus di lini depan. Diketahui Dix berposisi sebagai bek. Manajer timnas Indonesia, Sumarji mengakui pihaknya ngebet buat naturalisasi Ula Romeni agar bisa tampil di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, untuk Kevin Dix masih belum. Pemain Indonesia Marcelino Ferdinand mungkin akan tergeser jika Kevin Dix sah dinaturalisasi timnas Indonesia. Kevin Dix, pemain grade A tengah genjar, akan gabung dengan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi gelandang serang selama ini ditempati Marcelino Ferdinand kemungkinan akan diisi oleh Kevin Dix jika berhasil dinaturalisasi. Pertandingan terakhir penampilan Marcelino Ferdinand bersama Indonesia kurang bagus. Tendangan Marcelino Ferdinand mengarah ke udara menjadi bukti kegagalannya. Penggemar sepak bola dibuat tak puas karena tendangan Marcelino Ferdinand yang seringkali tidak tepat atau melenceng. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae yang ingin pemain Indonesia lebih tajam menghadapi grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, kabar Jairo Riedewald juga tengah gencar akan bergabung dengan timnas Indonesia mengagetkan negara tetangga Vietnam. Vietnam pernah lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2022, namun tersingkir dan gagal melaju Piala Dunia 2022. Dalam sepak bola, Vietnam tidak rela perkembangan sepak bola Indonesia mengalami kemajuan. Kabar pemain asing yang akan bergabung dengan timnas Indonesia semakin santer diberitakan. Ada nama Kevin Dix yang saat ini santer dikabarkan akan gabung timnas Indonesia dengan posisi sayap atau gelandang serang. Masalah capsnya di timnas kelompok umur Belanda membuat proses pemindahan federasinya tidak berjalan mulus. Saat ini kasusnya sedang dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Arya Sinulinga menjelaskan, PSSI terus bekerja keras agar PAS bisa segera tersedia untuk timnas Indonesia. Salah satunya dengan mendapatkan dukungan dari tim legal yang bergerak di bawah komando Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tim tersebut dipastikan menguasai hukum olahraga dan siap berjuang demi membawa PAS ke skuad Garuda. Kami didukung yang namanya tim legal, tim lawyer. Jadi Pak Erick juga punya tim lawyer yang mengerti mengenai sport di internasional. Jadi paham mengenai hukum-hukum sport untuk internasional. Tim Pak Erick ada juga yang seperti itu, kata Arta Sinulinga dilansir dari kanal YouTube pribadinya. Arya menambahkan, ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh PSSI. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, bicara tentang kabar terbaru terkait Martin Paes. Paes sudah menjalani sumpah WNI beberapa waktu lalu. Namun, dia belum bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Ula Romeni memang menjadi salah satu incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Striker FC Utrecht tersebut dibutuhkan untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia. Dan sosok Ula Romeni adalah sosok striker yang dirasa mampu untuk menjawab harapan fans timnas Indonesia untuk sosok striker haus gol. Karena alasan ini, fans timnas Indonesia selalu mendesak PSSI dan Erick Thohir untuk segera memproses naturalisasi Ula Romeni. Setelah beberapa waktu, Ula Romeni akhirnya buka suara soal rumor dia akan dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Ula Romeni menjelaskan bahwa Erick Thohir sudah melakukan kontak dengan agen sang pemain. Bahkan mereka bertiga sudah bertemu secara online atau facetime. Dalam pembicaraan tersebut, Ula Romeni sudah memberikan kejelasan tentang apa yang dia mau. Erick Thohir selaku perwakilan PSSI juga sudah menyampaikan maksud mereka menghubungi Ula Romeni.
Secara terang-terangan, Erick Thohir meminta agar Ula Romeni mau bermain untuk timnas Indonesia dan bersedia dinaturalisasi. Ula Romeni akhirnya memberikan tanggapan soal rumor dirinya akan bermain untuk timnas Indonesia. Ula Romeni mengaku bahwa dia telah bertemu dengan Erick Thohir beberapa waktu lalu. Ketua PSSI tersebut ternyata sudah memberikan tawaran kepada pemain FC Utrecht tersebut. Timnas Indonesia U20 membutuhkan pemain berkualitas untuk menggapai tujuan akhir. Tim berjulukan Garuda Nusantara itu ditargetkan lolos ke Piala Dunia U20 2025. Mauresmo Hinoke, Dion Mars, dan Tim Gipens ialah 3 dari 4 pemain diaspora yang diseleksi pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, di Maurice Revello Tournament atau Toulon Cup 2024 di Prancis pada Juni 2024. Mauresmo Hinoke, Dion Mars, dan Tim Gipens bakal menyusul pemain keturunan kelahiran Belanda lainnya, Jens Raven, yang telah lebih dulu menjadi warga negara Indonesia. Nama lengkapnya adalah Hinoke Mauresmo Johannes Jacob Dani Silvinho. Namun, pemuda kelahiran Breda, Belanda, ini lebih dikenal sebagai Mauresmo Hinoke. Darah Indonesianya mengalir via orang tuanya yang berasal dari Maluku. Nama Mauresmo Hinoke terinspirasi dari mantan petenis putri asal Prancis, Amélie Mauresmo. Saat ini, Mauresmo Hinoke menimba ilmu di FC Dordrecht U21 di Liga Belanda U21. Pada musim lalu, winger berusia 19 tahun ini mencetak 3 gol dari 18 penampilan. Mauresmo Hinoke bisa dibilang menjadi pemain timnas Indonesia U20 yang paling menonjol di Toulon Cup 2024. Kerap disanjung netizen, ia mencetak 1 gol dari 5 partai. Timnas Indonesia U20 telah menetapkan 3 pemain keturunan kelahiran Belanda untuk dinaturalisasi. Kelvin Verdonk siap bermain satu tim dengan Ula Romeni MS Hilgers menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelvin Verdonk sebagai gelandang serang, Ula Romeni sebagai penyerang lini depan house goal, dan MS Hilgers sebagai pemain tengah timnas Indonesia. Kode menyala Kelvin Verdonk, sambut Ula Romeni MS Hilgers, gabung Indonesia, kualifikasi Piala Dunia. Kelvin Verdonk memberikan kode menyala kepada Ula Romeni MS Hilgers. Duet Kelvin Verdonk-Ula Romeni MS Hilgers diyakini membuat timnas Indonesia semakin kuat. Permainan Indonesia berasa timnas Belanda. Tim grup C siap-siap menerima kejutan dari pemain Indonesia. Duet Kelvin Verdonk-Ula Romeni MS Hilgers tampil mengerikan. Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan, Indonesia siap memberikan kejutan pada pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir tidak main-main, pemain grade A dikumpulkan dalam satu tim pemain timnas Indonesia. Kelvin Verdonk memberikan sinyal pemain hebat Belanda Ula Romeni MS Hilgers gabung Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Di FC Utrecht, ada sosok pemain keturunan Indonesia yang disebut-sebut akan dinaturalisasi, Ula Romeni. Sementara di Venezia FC, ada pemain bertahan andalan timnas Indonesia, Jay Itzes. Saat ini, FC Utrecht dan Venezia FC sedang menjalani pemusatan latihan untuk menghadapi musim baru. Berbagai persiapan pun dilakukan agar meraih hasil maksimal. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menggelar pertandingan uji coba. Menariknya, ada potensi derby Indonesia di benua Eropa karena FC Utrecht akan bertemu Venezia. Ula Romeni saat ini tengah mengembalikan kondisinya setelah musim lalu kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Alasannya, penyerang berusia 24 tahun ini dibekap cedera. Musim lalu di Eredivisie, Ula Romeni tercatat hanya bermain sebanyak 18 pertandingan di seluruh kompetisi. Dia cuma mampu menciptakan 1 gol sepanjang musim. Derby Indonesia akan tersaji pada sebuah pertandingan uji coba antara FC Utrecht melawan Venezia di Stadion Galgenwaard, Utrecht, Belanda Kamis, 1 Agustus 2024. Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, Kevin Dix dapat memperkuat posisi bek tengah. Erick Thohir mendatangkan Kevin Dix dari FC Copenhagen Liga Super Denmark. Pemain usia 27 tahun itu pemain grade A sudah lama diintai Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae yang memanggil Kevin Dix gabung Indonesia. Kehadiran Kevin Dix, Shin Tae yang punya banyak pilihan pemain posisi bek tengah. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sedang mengevaluasi pemain keturunan untuk memperkuat tim pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Beberapa pemain tersebut diharapkan dapat membawa kekuatan baru bagi skuad Garuda yang akan bertanding melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Kevin Dix adalah pemain keturunan Indonesia yang potensial untuk memperkuat lini belakang timnas. Dengan pengalaman di Liga Belanda dan Italia, serta kini bermain di FC Copenhagen, Dix memiliki fleksibilitas dalam mengisi posisi bek tengah, bek kiri, dan bek kanan. Ketua PSSI Erick Thohir akhirnya dapat bertemu langsung dengan Kevin Dix. Pemain keturunan Belanda Indonesia Kevin Dix menyatakan siap gabung timnas Indonesia. Menpora melalui tenaga ahli Menteri Hamdan Hamedan membenarkan Mauro Zijlstra masuk radar gabung timnas Indonesia. Mauro Zijlstra adalah pemain keturunan baru grade A diharapkan dapat membantu lini depan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan grup C berat, Indonesia tidak main-main membutuhkan pemain grade A berpengalaman menghadapi pertandingan level internasional. Mauro Zijlstra merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia. Usianya masih sangat muda 19 tahun. Mauro Zijlstra memiliki tinggi badan mencapai 1,88 meter. Hamdan Hamedan telah bertemu langsung dengan Mauro Zijlstra dan keluarganya. Menpora saat ini tengah mendekati Mauro Zijlstra untuk diajak bergabung untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Komunikasi antara Ula Romeni dan Erick Thohir diduga sudah terjadi sebelum Maret 2024. Dalam perbincangan yang difasilitasi agen pemain berkebangsaan Belanda itu, Erick Thohir menyampaikan tawaran terkait proses naturalisasi dan bergabung menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Striker tajam yang sedang naik daun di Eredivisie itu, mengaku sangat terhormat mendapatkan penawaran dari Erick Thohir. Saya pikir ini terlalu cepat, kata Ula Romeni merespons tawaran tersebut, dikutip dari Voetbal Premier, Rabu, 10 Juli 2024. Dia pun mengaku terkejut dengan respons dari supporter timnas Indonesia. Pasalnya, pasca namanya muncul ke permukaan, ada begitu banyak pesan yang masuk lewat DM Instagram. Striker FC Utrecht keturunan Indonesia, Ula Romeni ternyata sudah lama dihubungi Ketua PSSI, Erick Thohir. Fakta itu diungkapkan Ula Romeni dalam sebuah wawancara bersama Voetbal Premier belum lama ini. Sejumlah nama masuk radar naturalisasi PSSI. Mulai dari Ula Romeni hingga Mauro Zijlstra. Nama kedua mereka bermain di Belanda. Belakangan, muncullah satu nama lagi. Seorang penyerang serba bisa satu tim dengan Mees Hilgers di FC Twente. Namanya Daan Rots, ia adalah pemain keturunan Indonesia. Darah Palembang mengalir di nadi pemain bernomor punggung 7 di FC Twente tersebut. Menariknya, catatan Daan Rots begitu menarik di Belanda. Profilnya sangat cocok dengan kriteria striker yang diinginkan ST dan PSSI untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Pada musim 2023-2024, Daan Rots menunjukkan performa yang mengesankan di Eredivisie. Rots bermain dalam 33 pertandingan atau setara 2.600 menit musim ini. Catatan tersebut menunjukkan bahwa ia termasuk pilihan reguler di tim utama FC Twente. Setelah 33 kali memuncaki klasemen Liga Belanda, Daan Rots berhasil mencetak 7 gol. Performanya tidak hanya terbatas pada mencetak gol. Pencarian Shin Tae-yong dan PSSI terhadap striker haus gol masih terus berlanjut. Timnas Indonesia membutuhkan striker one shoot one goal guna memuluskan jalan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September 2024 mendatang. PSSI selaku induk sepak bola Indonesia tentu tetap harus mempersiapkan diri. Salah satunya adalah dengan menambah pemain keturunan. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga angkat bicara soal isu ini. Pihaknya mengaku tetap ingin menambah jumlah pemain keturunan untuk bersedia membela timnas Indonesia senior. Tambahan pemain berkelas bakal menguntungkan timnas Indonesia sebelum ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Arya meminta publik tetap percaya dengan PSSI soal tambahan pemain keturunan di timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara soal target pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia.
Pemain asal Belanda, Ula Romeni memang santer dikabarkan menjadi bidikan timnas Indonesia untuk mempertajam lini serang skuad Garuda. Menurut Bung Robert, operasi senyap untuk memboyong Ula Romeni dilaksanakan secara rahasia dan informasinya tidak boleh bocor sama sekali. Sebab, baru akan dibuka ke publik setelah pemain tersebut datang ke Indonesia untuk menjalani naturalisasi dan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Bung Ropan mengaku berusaha berkomunikasi dengan manajer tim nasional Indonesia soal Ula Romeni. Namun ternyata tidak juga diberikan bocoran. Oleh karena itu, dia menangkap ada sebuah operasi rahasia yang sedang dijalankan. Namun dikatakan Bung Ropan, sosok Ula Romeni ini merupakan pemain yang pas untuk menambah amunisi lini serang timnas Indonesia saat ini. Diketahui, sosok Ula Romeni memang belakangan ini ramai diisukan bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Sempat beredar kabar bahwa saat ini PSSI tengah melobi sang pemain untuk menjadi amunisi tambahan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. PSSI saat ini disebut sedang menjalankan misi operasi senyap untuk menaturalisasi penyerang FC Utrecht, Ula Romeni. Hal ini disampaikan oleh pengamat sepak bola Roni Pengemanan. Pemain sepak bola asal Belanda, Mees Hilgers memberikan kode menunjukkan 3 jari simbol siap gabung timnas Indonesia. Pemain FC20 ini telah mengikuti medsos PSSI dan sejumlah pemain keturunan duluan gabung timnas Indonesia. Mees Hilgers menempati posisi bek tengah menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain mahal Belanda gabung Indonesia. Nilai jual Mees Hilgers mencapai 104,29 miliar. Nilai jual Mees Hilgers menjadi pemain paling mahal Indonesia sepanjang sejarah. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae yang membutuhkan Mees Hilgers menempati posisi lini pertahanan Indonesia. Mees Hilgers adalah pemain grade A sudah lama menjadi incaran PSSI dan Menpora. Akhirnya Mees Hilgers gabung timnas Indonesia. Pemain keturunan kerajaan Belanda Mees Hilgers mengabarkan dalam perjalanan menuju Jakarta, Indonesia. Mees Hilgers menempuh perjalanan jauh dari Belanda menuju Jakarta. Pemain keturunan baru ini siap gabung timnas Indonesia. Indonesia lagi membutuhkan pemain keturunan baru sebagai tambahan gabung timnas Indonesia. Indonesia mengincar pemain grade A untuk mengisi posisi lini depan penyerang timnas Indonesia. Menghadapi pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, lawan tanding berat. Informasi Hamdan Hamedan tertuju kepada Ula Romeni. Sekarang Indonesia sudah lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Romeni harus memenuhi janjinya gabung timnas Indonesia. PSSI sudah menghubungi Ula Romeni. PSSI menawarkan gabung timnas Indonesia membela tanah leluhurnya. Oleh Romeni berasal dari Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Nenek dan ibunya berasal dari Medan. Ula Romeni secara tegas menyatakan siap gabung timnas Indonesia kalau Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Pemain sepak bola asal Belanda, Ula Romeni menuju Jakarta, penyerang andalan Indonesia, pemain keturunan Belanda, kualifikasi Piala Dunia 2026. Hamdan Hamedan, tenaga ahli Menpro bidang atlet diaspora, memberitahukan ada pemain keturunan dari Belanda menuju Indonesia. Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Bahrain, Cina dan Arab Saudi. Masing-masing tim di atas akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 kandang dan 5 tandang. 2 tim teratas lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi bersaing dengan nama-nama di atas, Timnas Indonesia membutuhkan pemain diaspora tambahan. Dari sekian posisi, penyerang yang paling dibutuhkan Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk yang diharapkan menjadi mesin gol Timnas Indonesia, gagal unjuk gigi di 3 laga terkini skuad Garuda. Karena itu, kehadiran Ula Romeni sangat diharapkan segera gabung skuad Garuda. Ula Romeni bukanlah pemain sembarangan. Penyerang milik FC Utrecht ini pernah menembus 2 digit gol Eredivisie. Menarik menanti langkah PSSI selanjutnya terkait usaha mendatangkan pemain diaspora tambahan.
Akun Instagram Timnas Indonesia, menyukai unggahan FC_Utres yang menampilkan Ula Romeni.